Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 1 dengan tema Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Ini adalah kompetensi dasar yang ada pada materi yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak. Anak-anak bisa membacanya ya. Berikut dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari apa yang akan kita pelajari nanti. Sudah dibaca anak-anak? Baik. Materi yang pertama, sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, yang pertama, anak-anak, kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Akan tetapi, Nabi Muhammad sudah dikenal dengan kejujurannya jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sampai-sampai anak-anak, karena kejujuran tersebut, pada usia 17 tahun, di mana waktu itu Rasulullah sedang memulai berdagangnya, beliau sampai dijuluki dengan julukan Al-Amin. Kira-kira apa artinya Al-Amin? Al-Amin artinya orang yang terpercaya. Subhanallah. Yang kedua, saat beliau menerima wahyu pertama kalinya, karena kejujurannya, Khadijah istrinya tanpa perlu berpikir panjang dan langsung mempercayai apa yang diceritakan oleh Nabi. Dan seketika itu Khadijah berkata, "Bergembiralah, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya." Demi Allah, sesungguhnya kamu adalah orang yang senantiasa menjalin hubungan silaturahim dan selalu berkata benar. Contoh yang ketiga, saat beliau menyampaikan berita tentang Isra Mi'raj. Anak-anak tahu apa itu Isra Mi'raj? Isra merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram yang berada di Makkah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Sedangkan Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bayangkan, kalau ini disampaikan oleh orang-orang yang notabene tidak pernah bisa dipercaya kata-katanya, maka tidak akan ada orang yang mempercayainya. Kenapa begitu? Karena
Dari Makkah ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, itu tidak dekat anak-anak. Sedangkan Nabi hanya menempuh perjalanan tersebut dalam waktu 1 malam. Allahu Akbar. Inilah kebesaran Allah. Dan sekaligus kejadian malam itu merupakan ujian bagi umat Islam, anak-anak. Ujian seberapa besarkah keyakinan mereka terhadap kejujuran Rasulullah dan risalah yang dibawanya. Kalau mereka tidak yakin atas kejujuran Rasulullah tentang Isra dan Mi'raj, maka seketika itu mereka akan meninggalkan Rasul. Tapi subhanallah, para sahabat pun mempercayainya tanpa bertanya-tanya lagi. Terutama adalah sahabat Abu Bakar. Bagaimana jawaban Abu Bakar? Jawabannya hanya satu. Karena sifat jujur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri yang selama ini dikenalnya. Jadi karena Abu Bakar dan juga para sahabat telah tahu bagaimana kejujuran Nabi dalam segala hal, baik perkataan maupun perbuatannya, mereka pun langsung mempercayai hal tersebut. Dan contoh yang keempat, anak-anakku, kejujuran Nabi ternyata tidak hanya dalam hal yang serius saja loh. Ternyata ketika bercanda pun Nabi masih juga bersikap jujur. Contoh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa datang seorang perempuan yang sudah lanjut usia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon agar didoakan masuk surga. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai ibu, sungguh surga itu tidak akan dimasuki perempuan tua." Apa jawaban perempuan tua itu? Kontan. Perempuan tua itu menangis, anak-anak. Kenapa menangis? Bagaimana tidak? Kata Nabi, di surga itu tidak ada orang tua. Berarti orang itu sudah tidak ada harapan lagi masuk ke surga. Makanya dia menangis. Namun, Nabi melanjutkan apa yang diucapkannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kembali, "Aku mendapat kabar bahwa tidak akan masuk surga perempuan yang sudah tua, karena Allah mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta dan sebaya umurnya." Surat Al-Waqiah ayat 35-37. Subhanallah. Luar biasa kejujuran Nabi Muhammad, anak-anak. Tidak hanya dalam perkataan, perbuatannya, dalam seriusnya, bahkan dalam bercanda pun beliau masih selalu jujur. Keuntungan bersikap jujur. Anak-anak, bersikap jujur itu banyak keuntungannya. Salah satunya akan disayang Allah. Anak-anak juga akan disenangi orang tua dan guru. Punya banyak teman, serta akan mendatangkan kebaikan. Anak-anakku,
setelah kita berbicara sedikit tentang sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kini saatnya anak-anak mengerjakan tugas ya. Anak-anak bisa lihat pada gambar ini. Perintahnya, anak-anak diminta untuk menganalisis pada setiap gambar, dan hasil analisis tersebut anak-anak tulis di buku tulis PS. Kira-kira gambar 1 ini menceritakan tentang apa? Gambar 2 menceritakan tentang apa? Gambar 3 dan gambar 4. Setelah anak-anak tulis per gambarnya, di bawah anak-anak beri kesimpulan. Kesimpulannya, kira-kira 4 gambar ini inti ceritanya apa? Sudah paham anak-anak? Ya. Kalau sudah selesai, silakan meminta mama atau ayah untuk memfoto hasil kerja anak-anak dan kemudian dikirim ke WA pribadi Bu Guru. Siap ya? Semangat, pasti bisa! Yang terakhir, anak-anak lihat dalam layar. Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita baca bersama ya. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga." Siapa yang mau masuk surga, yo? Pasti semua masuk surga. Betul kan? Anak-anak mau masuk surga kan? Mau dong, karena di surga itu enak sekali. Maka dari itu, selain kita harus selalu ibadah kepada Allah, sholat, mengaji, berbuat baik, kita juga harus senantiasa berkata dan berbuat jujur agar kita bisa masuk ke surga Allah. Ingat, tidak boleh berbohong ya anak-anak, meskipun itu hanya bercanda, karena sesungguhnya Rasulullah sendiri ketika bercanda juga selalu jujur. Dan ingat anak-anak, sekali kita berbohong, maka kita tidak akan dipercaya lagi oleh orang sekitar kita. Apalagi kalau sudah berbohong, akan terus-menerus berbohong lagi untuk menutupi kebohongan kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita kali ini, coba anak-anak buka buku paketnya halaman 2. Sudah? Di situ ada perintah ayo menyanyi dengan tema Aku Anak Jujur. Sudah ketemu? Kalau sudah, sekarang kita nyanyikan bersama ya, dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. 1, 2, 3. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Tepuk tangan anak-anak. Kalau begitu, untuk menutup materi kita kali ini, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.